Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan tentang Resource Requirement Planning atau yang dikenal sebagai RRP. Secara singkat, RRP ini adalah dia mengubah rencana produksi jangka panjang menjadi sebuah kebutuhan kapasitas. Dan RRP ini dia akan melakukan penyederhanaan dalam bentuk diantaranya grup produk, key work center, dan penggunaan bill of material. Mungkin kalian ada yang pernah ingat bahwa bill of material ini dikenal juga sebagai struktur produk ya. Ada root sheets dan WSO atau waktu standar operasi. Oke, ini adalah tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah RRP. Yang pertama kita harus menghitung dulu WSO-nya atau hitung waktu standar operasinya dengan cara setup time dibagi load size ditambah dengan runtime. Terus yang kedua, kita harus membuat bill of resources atau struktur produknya, yaitu penjumlahan WSO pusat kerja yang sama. Baru tahap yang ketiga adalah hitung kebutuhan kapasitas dengan mengalihkan BOR atau Bill of Resources dengan rencana produksi. Nah, ini ada contoh soal seperti ini. Ada suatu produk, dia punya Bill of Material atau strukturnya seperti ini. Ada produk A dan produk B, di mana produk A terdiri dari komponen C dan D. Masing-masing komponen C butuh satu komponen dan satu komponen D. Jadi untuk membuat produk A butuh satu komponen C dan satu komponen D. Sedangkan untuk produk B dia terdiri dari dua komponen C dan E, masing-masing butuh satu juga. Satu komponen C dan satu komponen E untuk membentuk produk B. Jadi di sini ada dua produk ya, A dan B. Nah, sedangkan untuk lot size-nya adalah untuk item A atau produk A itu adalah dia 15. Untuk B dia 10. Untuk komponen C dia 15, D 20, C ini juga sama ya 25, dan E adalah 30. Jadi ini ada dua produk dan beserta komponennya. Ini dikenal dengan bill of material atau struktur produk. Nah, pertama-tama dikasih tahu bahwa ini adalah proses sheet-nya, dimana satu work center ini menyatakan ada work center assembly, milling, drilling, grinding. Nah, ini adalah work center, itu terdiri dari satu orang dan satu mesin. Dan ini tadi ada produk A, B, dan komponen-komponennya. Ini nomor operasinya, work centernya, nomornya. Dan ini diketahui, ini biasanya di dalam soal pasti akan dikasih tahu nih proses sheetnya seperti ini, setup time-nya dan runtime-nya. Gunanya untuk apa? Ya untuk menghitung WSO tadi. Lihat lagi tahapannya bahwa untuk tahap pertama kita harus menghitung WSO-nya dengan membagi setup time dibagi load size ditambah dengan runtime. Seperti itu. Oke, ini adalah root sheets-nya. Nah, kita harus menghitung WSO-nya kan. Caranya bagaimana? Nah, ini saya kasih beberapa aja, ini tidak semua perhitungan, karena kalau misalnya saya bikin semua rincian perhitungannya pasti akan panjang nih penjelasannya. Jadi saya hanya jelaskan beberapa aja. Dan tadi udah dikasih tahu rumus untuk menghitung WSO adalah setup time dibagi load size kemudian ditambah runtime. Contoh, untuk item A dia punya lot size-nya 15, prosesnya assembly. Coba kita lihat untuk item A prosesnya assembly, dan dia tadi lot size-nya adalah 15 nih ya. Lot size-nya 15, item A assembly. Nah, di sini dilihat setup time-nya adalah 0 dan runtime-nya 2. Sedangkan untuk menghitung rumusnya kan setup time. Di sini dilihat setup time berapa? 0 kan? 0 dibagi lot size-nya ada 15. 0 per 15 ditambah runtime. Berapa runtime-nya? 2. Berarti 0 ditambah 2 adalah 2 jam. Ini satuan unitnya adalah 2 jam. Oke, ini untuk item A. Coba sekarang untuk item B. Diketahui dia lot size-nya 10. Bisa dilihat di sini item B lot size-nya 10. Terus kemudian setup time-nya 0, runtime-nya adalah 3 jam per menit. Jadi 0 dibagi lot size per 10 hasilnya adalah 0, ditambah runtime-nya berapa? 3. 0 ditambah 3 adalah 3 jam. Ini baru untuk proses assembly. Terus kemudian untuk item C. Nah, kebetulan di sini dia light source-nya adalah 25.
proses milling ya. Nah, coba lihat di sini. Item C proses milling dia ada 2, makanya harus kita jumlahkan. Setup time-nya 0,3 ditambah 2,7 harusnya 3 ya. Sorry. 0,3 tambah 2,7 harusnya 3. Nah, ini 3 dibagi load size-nya adalah 25 ditambah runtime-nya juga. Runtime-nya ada 2 kan. Ini sama ini 0,14 ditambah 0,23 jadi 0,37 harusnya. Nah, penjumlahan ini dengan ini nanti hasilnya adalah 0,49 jam. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang item D. Item D ini adalah untuk proses milling. Kebetulan load size item D adalah 20 kan. Item D milling. Nah, kebetulan dia cuma hanya ada 1, berarti 0,4 dibagi load size nya 20, 0,4 dibagi 20 ditambah runtime nya berapa, 0,15 berarti ini ketika dijumlahkan nanti hasilnya ada 0,17 jam. Sekali lagi saya jelaskan, ini hanya beberapa perhitungan aja, tidak semuanya, karena nanti ketika misalnya dihitung semua untuk komponen untuk operasi assembly, milling, drilling, grinding dan lain-lain untuk masing-masing item ini nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, di sini coba dilihat, tadi kan proses milling pada produk C ada 2 ya, milling nih. Ini sudah disatukan. Nah, ini hasilnya 0,49 yang tadi kita hitung. Coba dilihat lagi ada yang double enggak. Nah, nih komponen E dia millingnya ada 2, harusnya ini dia dijumlahkan juga. Sama caranya sama seperti tadi, 0,3 ditambah 2,5 itu kan setup time-nya dibagi dengan load size E ada 30 ditambah dengan runtime-nya juga ini 0,18 0,18 ditambah 0,26 berapa, nanti hasilnya adalah seperti ini. Milling adalah 0,53. Jadi ini adalah rangkuman semuanya ketika WSO sudah dihitung. Ini tahap pertama menghitung WSO. Berikutnya adalah kita akan membuat bill of resources atau struktur produk atau dikenal juga dengan BOR. Caranya gimana? Oke, sekarang kita akan menghitung BOR-nya. Caranya gini. Ada produk A, proses milling. Nah, tadi dilihat lagi struktur produknya. Nah, ini struktur produknya. Komponen A itu terdiri dari C dan D, masing-masing satu komponen. Produk B terdiri dari C dan E. Ini akan sangat menentukan dalam pembuatan BOR atau bill of resources-nya. Itu ya. Jadi kita akan coba ngitung tabel BOR-nya. Nah, ini produk A proses milling terdiri dari item C dan D. Maka WSO proses milling item C dan WSO proses milling item D ini kita jumlahkan di sini. Coba kita lihat. Item C millingnya 0,49 dan item D millingnya 0,17. Hasilnya adalah 0,66. Gitu juga produk A proses drilling. Coba kita lihat produk A proses drilling, dia kan terdiri dari komponen C dan D, berarti proses drilling item C dan drilling item D ini kita jumlahkan. Drilling 0,5 nih dan yang D 0,49 jadi 0,99 gitu ya. Nah, terus produk A proses grinding, dia terdiri dari komponen C dan D, berarti grinding item C dan grinding item D kita jumlahkan. Coba kita lihat, grindingnya ada 0,25 ditambah 0,35, hasilnya adalah 0,60 jam. Dan terakhir proses assembly. Nah, komponen C kan tidak ada proses assembly, komponen D juga tidak ada proses assembly, hanya ada di sini. Jadi dia nilainya hanya 2. Ini untuk produk A ya. Nah,
ketika kita rangkum seperti ini. Nah, ini baru saya menghitung untuk yang komponen produk A. Nanti ketika hal yang sama dilakukan untuk produk B, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini untuk produk A hasilnya ini, nanti ketika dihitung untuk produk B nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita udah sampai di tahap pembuatan bor tahap keduanya ya. Oke, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu kita akan menghitung kapasitas. Nah, ini hitung kebutuhan kapasitas dengan mengalihkan bor yang tadi sudah kita buat dengan rencana produksi. Oke, kita lihat. Nah, di sini diketahui rencana produksi produk A adalah 3000 unit ya, dan produk B adalah 2000 gitu. Nah, sekarang caranya sangat mudah. Kita tinggal cukup mengalihkan antara yang tadi ini rencana produksi produk A dengan ini, kemudian rencana produk B dengan ini. Jadi 3000 tadi ya, kan 3000, yang ini 2000. 3000 dikali 0,66, 2000 dikali 1,02 untuk proses milling. Nah, ini proses milling. Untuk proses drilling sama, 3000 dikali 0,99 ditambah 2000 dikali 0,9 untuk proses drilling. Nah, ini hasilnya. Proses grinding juga sama, 3000 dikali 0,6 ditambah 2000 dikali 0,52, hasilnya adalah ini. Terakhir proses assembly, 3000 dikali 2 ditambah 2000 dikali 3, hasilnya adalah ini. Dan dengan membandingkan kapasitas yang tersedia, dapat dievaluasi apakah kapasitas yang diperlukan mencukupi atau tidak, dan hasil semuanya ini nanti akan menjadi seperti ini. Hasil kali yang tadi ya, 4020, 4890, 2840, 12.000. Nah, ini berarti 3 step tadi kita menghitung RRP itu sudah selesai. 3 tahapnya ini ya. Ini 1, 2, 3. Oke. Demikian dari saya. Jika kurang jelas boleh ditanyakan di kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.